Oke, langsung saja kita membahas kultur jaringan. Kultur jaringan mengadopsi yang namanya teori totipotensi. Apa sih totipotensi itu? Totipotensi itu adalah kemampuan suatu sel atau jaringan di mana mampu membentuk jaringan yang utuh. Misalnya di mana sel atau jaringan ini akan dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Misalnya saja ya diambil dari yang namanya potongan daun ataupun akar yang nantinya bagian jaringan ini akan tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Tadi kamu sudah mengetahui apa itu totipotensi. Di sini ada gambar tahapan bagaimana melakukan yang namanya kultur jaringan. Kultur jaringan dimulai dari pengambilan yang namanya explant. Oke, apa itu explant? Ya, explant itu kira-kira bahan ataupun objek yang akan dikulturkan. Boleh kita ambil pada bagian akar ataupun pada bagian batang atau dengan mengambil bagian umbinya. Pada gambar ini yang mau kita kultur adalah tanaman wortel. Explant yang diambil adalah potongan dari umbi wortel. Oke, dalam proses kultur jaringan, sebelum pengambilan explant, terlebih dahulu setiap alat ataupun explant yang mau diambil itu harus disterilisasikan dulu. Kenapa harus disterilisasikan? Karena kita di sini kan akan mengambil tumbuhan yang unggul. Jadi semuanya harus dalam keadaan bersih. Oke, kemudian dalam pengambilan explant di situ ada areal pengambilan sel, ya. Areal pengambilan selnya itu di bagian dalam dari si umbi. Kenapa harus di bagian dalam? Karena pada bagian dalam ya, itu bagiannya adalah bagian yang lebih bersih, ya. Dengan kata lain, bagian dalam adalah bagian yang terbebas dari jamur ataupun bakteri. Jadi memang benar-benar dalam keadaan yang steril ya. Oke, selanjutnya setelah pengambilan explant, ya explant yang mau diambil adalah bagian sel atau jaringan dari si umbi wortel tadi. Setelah diambil, dimasukkanlah dia ke dalam media pertumbuhan yang ada di dalam cawan Petri. Jadi setelah potongan expand diambil diletakkan di dalam cawan Petri itu berisi yang namanya media pertumbuhan. Dari mana media pertumbuhannya itu dibuat? Biasanya menggunakan agar-agar yang telah diberikan dengan nutrisi ataupun hormon pertumbuhan, atau juga bisa diambil dari halusan kentang. Selanjutnya, expand akan berkembang menjadi kalus. Apa itu kalus? Ya, kalus itu adalah sel yang belum berdiferensiasi. Ibaratnya kalau manusia itu sebelum menjadi janin, kita kan terdiri dari yang namanya belahan-belahan sel ya. Misalnya dari zigot, itu kan perkembangannya harus morula, blastula, blastula, baru nanti membentuk yang namanya embrio. Jadi bentuk expand itu ya bentuk yang seperti tidak jelas ya nak ya. Tapi ini adalah nanti bakal yang akan tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Selanjutnya setelah menjadi kalus atau sel yang belum berdiferensiasi tadi, itu harus dipindahkan dulu ke medium pertumbuhan yang baru. Selanjutnya, kalus akan berkembang menjadi yang namanya plantlet. Plantlet adalah calon individu baru yang akan berkembang menjadi tumbuhan. Setelah terbentuk yang namanya plantlet, ini berarti si tumbuhan sudah bisa mulai dipindahkan ke medium tanah. Namun sebelum dipindahkan ke medium tanah, biasanya tanaman yang dikulturkan ini akan melewati yang namanya proses aklimatisasi. Apa ya aklimatisasi? Aklimatisasi di sini adalah proses adaptasi. Ya, bayangkan saja ya dia selama ini dikembangbiakan di dalam yang namanya media pertumbuhan dalam lingkungan yang steril, yaitu di dalam laboratorium, dan tiba-tiba dia nanti mau dibawa ke lingkungan luar ya, dimana kan tidak sama kondisinya dengan di dalam lab. Oleh karena itu dia harus melewati yang namanya proses aklimatisasi ya, jadi proses adaptasi. Jadi nanti aklimatisasi biasanya dilakukan di ruangan yang kondisinya 50% seperti kondisi di lab dan kondisi di lapangan 50% lagi. Jadi nanti kita lihat mana yang lulus seleksi dan mana yang tidak lulus seleksi. Yang lulus seleksi itu akan dibawa ke lapangan atau ke lingkungan luar dan siap untuk ditanam pada tanah.
Oke, begitulah kira-kira proses yang namanya kultur jaringan. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah kultur jaringan itu mengembangbiakan yang namanya sekelompok sel ataupun jaringan yang ditumbuhkan di dalam lingkungan yang aseptik. Lingkungan aseptik biasanya kita temukan di dalam laboratorium. Jadi dimulai dulu ya. Yang pertama, disimpulkan kamu harus mengambil explant. Explant harus dalam kondisi yang steril, begitu juga dengan alat yang dipakai. Kemudian letakkan dia di media ya, kemudian nanti expand akan berkembang menjadi kalus ya. Kalus akan dipindahkan lagi ke medium pertumbuhan yang baru dan akan berkembang menjadi yang namanya plantlet ya. Kemudian plantlet nanti diaklimatisasi, mana yang cocok untuk lingkungan luar itu akan ditanam ke lingkungan luar, sedangkan yang tidak itu berarti tidak lulus seleksi. Demikianlah proses dalam kultur jaringan, dan perlu kamu ingat adalah kultur jaringan memanfaatkan sifat tumbuhan yang kita sebut sebagai totipotensi. Banyak keunggulan yang diperoleh dengan mengembangbiakan tanaman melalui kultur jaringan. Satu, dapat diperoleh bibit yang identik dengan induknya, tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin, bibit yang dihasilkan itu seragam, bibit akan lebih cepat pertumbuhannya, pengadaan bibit tidak tergantung oleh musim, dan dengan waktu yang singkat dapat diperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Oke, sekian dulu pembelajaran kita di hari ini mengenai kultur jaringan.